Warta Jemaat GKJ Samirono Baru. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anakku sekalian. Salam sejahtera dari Majelis GKJ Samirono Baru kepada seluruh jemaat GKJ Samirono Baru. Salam persaudaraan juga kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan di berbagai tempat. Secara khusus kami menyapa saudara-saudara yang pernah menjadi bagian dalam persekutuan bersama dengan kami di GKJ Samirono Baru. Salam hangat dari kami untuk saudara-saudara sekalian yang kini tersebar di berbagai tempat. Minggu ini ibadah yang kita selenggarakan adalah ibadah dalam rangka pembukaan bulan keluarga. Dalam ibadah saat ini juga akan dilaksanakan perjamuan kudus. Jemaat sekalian, sebelum ibadah dimulai, perkenankanlah kami menyampaikan warta jemaat tanggal 4 Oktober 2020. 1. Pemberkatan nikah. Pratita Mandaga Sigilipu, putra Bapak Gerson Ahadi Sigilipu dan almarhum Ibu Murti Henari dari wilayah 4 dengan Raden Roro Sustira Astasari, putri Bapak Raden Dira Satwika dan Ibu Minarni Swastasari dari warga GKJ Minomartani akan diteguhkan dan diberkati pernikahannya pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 9 di GKJ Minomartani. Pemberkatan nikah kedua. Stevi Putri Kristikawati, putri Bapak Sukadi dan Ibu M. Kristina Ratnawardani dari wilayah 7 dengan Rahman Adi, putra almarhum Bapak Sunyoto Siswo Sunyoto dan Ibu Poniem dari GKJ Ceper Klaten, akan diteguhkan dan diberkati pernikahannya pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 8 di GKJ Samirono Baru. Ibadah akan dilaksanakan mengikuti standar protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dengan hanya dihadiri oleh keluarga pengantin. Kebaktian disiarkan secara live streaming di YouTube GKJ Samirono Baru. Pembangunan ruang studio. Majelis akan berencana melakukan pembangunan ruang studio yang digunakan untuk rekaman peribadatan dan kegiatan gereja. Ruang studio rencananya akan dibangun di ruang konsistori lama dengan mengeluarkan dana sekitar 15 juta rupiah. Mohon perhatian segenap jemaat. Anjuran untuk mengikuti protap. Dikarenakan meningkatnya penyebaran COVID-19 di Yogyakarta, Majelis menganjurkan kepada segenap jemaat untuk mengikuti standar protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan pemerintah dengan melakukan cuci tangan, jaga jarak, dan penggunaan masker. Demikianlah warta jemaat kami sampaikan. Selamat beribadah.
Saudara-saudara, hari ini kita bersekutu bersama memasuki masa bulan keluarga. Masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan keluarga kita untuk bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan Mazmur 128 ayat pertama sampai ketiga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai Kristus besertamu. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Ada suatu keluarga yang selalu ribut dan ribut. Ya, hal-hal yang sederhana, yang sepele, selalu diributkan terus. Sehingga yang terjadi dalam keluarga itu ribut dan ribet. Sepasang suami istri itu bernama Pak Ribut dan Ibu Ribet. Mereka mempunyai 2 anak kembar, dia putri semua. Diberi nama Ngeyil dan Ngeyel. Pada suatu ketika, sang ayah ini mempunyai suatu gagasan, mempunyai suatu ide, yaitu ingin mengadakan ibadah atau renungan bersama setiap malam. Nah, kemudian si ayah ini memanggil istri dan 2 anak kembarnya. Ma, Ngeyil, sini. Ayah mau bicara. Kemudian mereka menghampiri ayahnya dengan rasa enggan. Ada apa toh ya, kok keras-keras sih? Bu, yang pelan aja, saut istrinya. Begini, mulai besok malam kita akan
renungan bersama. Setiap malam, mulai jam 7. Tidak boleh ada yang menolak. Kemudian istrinya, tumben ayah seperti orang saleh aja. Kemudian si ngeyel pun nyeletuk, nggak bisa ya, nggak bisa lah, ini aku sibuk ayah, aku banyak tugas nih, online terus ini, aku nggak mau aku pokoknya nggak mau. Kemudian si ngeyel pun juga nyeloteh, ngapain sih ayah? Kan ibadah online seminggu sekali kan sudah cukup tuh ayah. Ngapain kita harus ibadah setiap malam? Kok jadi repot begini sih? Aku malas ayah. Aku banyak tugas loh ayah, aku nggak mau. Kemudian ayahnya lebih keras lagi. Tidak bisa. Pokoknya setiap hari. Coba dengerin ya. Ketika ayah waktu masih kecil, ayah selalu diajak sama orang tua untuk ibadah bersama-sama. Setiap malam. Kemudian si ngeyel, ya ampun ayah, ini jadul amat sih ayah. Ya beda lah ya, dulu dengan sekarang tuh beda. Masa dibuat sama? Ya nggak bisa. Dan juga aku ini loh ayah, banyak sekali tugas-tugasku. Dan juga aku nggak mau ketinggalan chatting sama teman-temanku di grup. Aku nggak mau. Demikian juga ngeyel. Ya ampun ayah, ini ngapain sih ayah? Sesuatu yang gampang kok jadi ribet. Kemudian si ibunya menyaut, ngapain? Kok ngatain ada nyebut nama mama segala? Lah kan nama mama kan ribet. Kemudian ayahnya juga dengan rasa jengkel mengatain kedua anaknya, kamu keterlaluan, anak tidak tahu diuntung. Masa ayahku dikatakan jadul, nggak sopan ya, sembarangan aja kamu. Kemudian ibunya mulai melerai, sudahlah ya, sudah ada, jangan berribut, sudah nggak enak sama tetangga, sudahlah, jangan ribut. Itu anak-anakmu nggak tahu diuntung, merepotkan aja. Masa kita ajak untuk renungan bersama kok nggak mau? Aneh. Ya sudahlah ya, kalau anak-anak nggak mau dan ibu juga nggak mau, ya sudahlah, ayah aja yang renungan. Tuh loh, setiap pagi loh dengerin pelita kehidupan, salam pirukunan itu loh setiap pagi. Si ayah tidak diam, tetapi kalian bertiga keterlaluan, sama saja. Kata-kata keras, pedas yang kita ucapkan kerap kali menyakiti perasaan pasangan kita dan juga anak-anak kita. Seringkali pula orang tua merasa tersinggung, sedih, kecewa ketika anak-anak menyampaikan kata-kata yang merendahkan martabatnya. Ide yang baik
yang kita sampaikan juga belum tentu bisa diterima oleh pihak lain, atau bahkan jarang direspon, nyinyir, negatif, dianggap cari muka, mengada-ada, merepotkan, dan sebagainya. Ketika ide dan gagasan yang menurut kita baik dan benar, tetapi direspon negatif oleh pihak lain, maka yang mungkin terjadi adalah kita sangat tersinggung karena merasa tidak dihargai, dan akhirnya kita menjadi marah dan marah. Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kita saling membangun, saling memotivasi, saling memberi sikap simpati dan empati? Mari kita renungkan sejenak tentang siapakah saya dalam keluarga saya, dan bagaimana keluarga saya. Sekarang jemaat dipersilahkan untuk merenung, introspeksi diri, dan dilanjutkan dengan doa penyesalan serta doa mohon pengampunan dosa. Nanti doa ini akan saya tutup. Waktu dipersilahkan. Ya Tuhan Allah Bapa yang makasih, sekali lagi kami menghadap-Mu ya Bapa, untuk mohon pengampunan dosa, salah, dan kekurangan kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mohon ampun. Amin. Jikalau tutur
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Allah sumber berkat dan kehidupan yang sudah menyatukan kami sebagai keluarga, bersama dengan anggota keluarga kami dan saudara-saudara kami menundukkan hati kami, menengadah kepadamu, hendak mendengarkan sabda darimu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah keluarga bagai kebun anggur. Karena itu bacaan saat ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 21. Mari kita perhatikan mulai dari ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Sedemikian jauh saudara yang terkasih bacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama masuk dalam bulan keluarga. Dan bersamaan dengan ini, kita bersama-sama diajak untuk merasakan arti keluarga melalui perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuhan untuk keluarga kita. Nah, saya akan mulai, saudara yang terkasih, dengan satu pertanyaan yang penting untuk kita semua, yaitu tentang menurut saudara semuanya, apa arti keluarga itu? Apa arti keluarga menurut saudara? Pasti bermacam-macam. Ketika pertanyaan itu ditujukan kepada saya, apakah arti keluarga menurut saya? Maka saya akan menjawab, oh segalanya. Keluarga itu sangat berarti dalam hidup saya. Ketika saya sakit beberapa waktu yang lalu, dengan waktu yang sekian lama saya harus dirawat, maka saya merasakan betul arti keluarga itu ketika suami saya dan anak saya mendampingi saya, menjaga saya sedemikian rupa. Bagaimana mereka membuat saya merasa nyaman dengan kondisi saya yang sakit. Kadang-kadang suami saya hanya duduk di samping saya, melihat saya tanpa berkata apa-apa. Dan ketika saya memandang dia hanya mengatakan, butuh apa bu? Dia tidak pernah berbicara apapun, tetapi itu menjadi kekuatan dalam diri saya. Saya membayangkan seandainya saya tidak memiliki keluarga yang begitu dekat. Ketika saya membutuhkan pertolongan dan saya harus didampingi, lalu siapa yang akan melakukannya? Maka menurut saya, keluarga itu sangat penting. Dan dia adalah segala-galanya dalam kehidupan saya. Dan pasti untuk ibu bapak semuanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah tema yang sangat indah. Ketika dikatakan kepada kita adalah keluarga bagai kebun anggur. Keluarga bagai kebun anggur. Saudara, anggur adalah lambang dari sebuah kenikmatan, lambang dari sukacita, lambang dari kegembiraan, lambang dengan damai sejahtera. Dan Mazmur selalu mengungkapkan tentang anggur. Istrimu seperti anggur di sekeliling mejamu. Maka hari ini kita akan bersama-sama mencoba untuk melihat bagaimana kita menghayati kehidupan keluarga kita ketika dikatakan keluarga kita itu bagai kebun anggur. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan kita saat ini menarik. Disebutkan adalah ada seorang tuan tanah yang memiliki kebun anggur yang sangat luas, lalu dia menyewakan kebun anggur yang sudah digarap itu kepada penggarap-penggarap. Ketika waktu panen tiba, maka tuan ini menyuruh hamba-hambanya untuk meminta pertanggungjawaban, yaitu hasil dari anggur itu. Tapi saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Ketika penggarap-penggarap itu melihat hamba-hamba yang diutus, lalu mereka menangkap hamba-hamba itu, lalu mereka memukulinya. Ada yang dipukul, ada yang dibunuh, dan juga yang lain sebagainya. Seluruh hamba-hamba itu tidak ada yang berhasil. Lalu tuan ini berpikir, oke, kalau hamba-hambaku tidak berhasil, sekarang aku akan mengutus anakku. Siapa tahu mereka segan, lalu mereka menyerahkan hasil yang harus kunikmati. Maka diutusnya anaknya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Tidak jauh berbeda. Begitu penggarap-penggarap itu melihat itu anak dari tuannya, maka mereka melakukan hal yang sama. Mereka kemudian mengatakan itu pewarisnya. Mari kita tangkap, mari kita bunuh, supaya hasilnya dan tanah ini menjadi milik kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini diberikan kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi pada saat itu. Saudara yang terkasih, sesungguhnya tidak berlebihan kalau pemilik kebun anggur itu meminta hasil dan juga pertanggungjawaban dari penggarap itu. Sebab tanah itu tidak diberikan, tanah itu disewakan kepada mereka. Dan mari kita lihat bagaimana tuan tanah ini kemudian menyiapkan kebun anggurnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selama hampir 4 tahun, mulai dari menanam
sampai kemudian anggur itu berbuah, maka pemilik ini benar-benar bertanggung jawab menjamin kehidupan penggarap-penggarap itu. 4 tahun dia gaji, 4 tahun dia cukupkan segala kebutuhannya demi untuk mendapatkan hasil dari anggur itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang terkasih, tanah itu sudah siap. Tanah itu tinggal ditanami dan kemudian dirawat. Tanah itu sudah siap. Padahal dahulu yang namanya kebun anggur, saudara-saudara, tidak hanya terletak di dataran yang landai. Kadang-kadang terletak di pinggir agak perbukitan. Dan itu berarti sebelum kebun anggur itu siap ditanam, maka pemilik tanah itu, tuan ini akan mengolahnya. Dia akan mengeluarkan tenaganya, dia mengeluarkan dananya untuk menggali batu-batu yang ada, untuk membuat sedemikian rupa supaya kebun itu siap untuk ditanam. Tidak hanya itu dikatakan dalam bacaan ini, dia kemudian juga membuat pagar. Dia juga mendirikan menara di tempat itu. Saudara yang terkasih, pohon anggur itu buahnya sangat nikmat. Demikian juga baunya itu sangat harum. Maka itu menggoda binatang-binatang yang melewati tempat itu ataupun manusia ketika mereka mencium bau harumnya. Tidak hanya itu, tetapi tanaman anggur itu tergolong tanaman yang rentan, yang gampang rusak. Karena itu pemilik kebun anggur mengatakan, aku akan membuat pagar sekelilingnya. Dan aku akan membuat menara supaya aku melihat dari segala penjuru. Siapa tahu ada binatang-binatang atau manusia yang usil dan mengambil tanaman tersebut. Bahkan bukan hanya itu, dia kemudian menyiapkan tempat untuk pemerahan anggur itu. Saudara yang mau dikatakan semua sudah beres. Semua sudah disiapkan dengan baik oleh tuan tanah ini. Sekarang tinggal satu hal, yaitu digarap dengan baik. Karena itu dia memberikan semuanya kepada penggarap-penggarap yang bersedia untuk menanggapinya. Dengan maksud bahwa akhirnya dia akan mendapatkan buah anggur itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini berbicara sesungguhnya tentang tanggung jawab ahli Taurat, imam-imam, dan orang-orang Farisi kepada Allah. Kepada mereka sudah diserahkan umat kepunyaan Tuhan. Dengan harapan orang-orang Farisi, ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama pada saat itu betul-betul mengolahnya dengan baik, merawatnya dengan baik, menjaganya dengan baik. Tetapi ketika pada saatnya Tuhan meminta pertanggungjawaban dari mereka, apa yang terjadi? Mereka menolak itu semua. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali kepada tema kita hari ini, melalui pembukaan bulan keluarga, kita juga diharapkan untuk benar-benar memperhatikan tentang kehidupan keluarga kita. Yaitu bagaimana kita bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Bagaimana cara kita merawatnya, bagaimana cara kita menjaganya, dan bagaimana kita bisa menikmati kehidupan keluarga kita. Ibaratnya keluarga itu seperti kebun anggur yang dipercayakan oleh Allah untuk kita garap bersama-sama. Bukan hanya kita garap, tetapi kita nikmati dengan penuh sukacita kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam keluarga. Namun sayang, saudara-saudara, terkadang kita melupakan tentang tanggung jawab itu. Kita kadang-kadang seperti penggarap-penggarap itu yang tidak mampu untuk menggarap dan mengolah, menjaga dan memelihara kehidupan keluarga kita dengan baik. Berbagai alasan seringkali kita utarakan, karena rasa capek, karena tekanan, karena pekerjaan, karena kegiatan-kegiatan gereja yang begitu banyak. Demikian juga karena persaingan sehingga kita tidak punya waktu, seringkali membuat kita abai terhadap keluarga.
Seringkali kita melupakan tanggung jawab kita terhadap keluarga. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kita abai? Tidak mampu menjaga dengan gigih, tidak mampu untuk kemudian merawat dengan sungguh-sungguh kehidupan keluarga kita. Maka yang terjadi adalah buah anggur itu menjadi masam. Buah anggur itu ternyata ada ulatnya. Bahkan kadang-kadang buah anggur itu dicuri orang lain. Bukankah itu bisa terjadi dalam kehidupan keluarga kita? Ketika kita tidak mampu menjaga dengan sungguh-sungguh, dengan gigih, dengan tidak pantang menyerah, bukankah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Ada ulat yang kemudian membusuk dan membuat busuk kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Ada juga rasa asam yang muncul di dalam diri keluarga kita. Bahkan bisa terjadi anak kita, suami kita, istri kita diambil, dicuri oleh orang lain. Sahabat-sahabat dan saudara-saudara, keluarga kepunyaan Tuhan. Hari ini penting bagi kita untuk benar-benar menyadari dan kembali kepada kehidupan keluarga kita. Bagi penggarap-penggarap kita, kemudian diminta pertanggungjawaban kita sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai eyang dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Saudara, saya akan menunjukkan sebuah video yang luar biasa tentang refleksi anak, bagaimana dia pada akhirnya betul-betul memahami bagaimana orang tuanya itu membina, mendidik, dan menjaga kehidupan keluarga kita. Mari kita saksikan. Halo. I would like to thank Ma and Pa for being the worst parents in the world. Ma, I've always questioned why I was never sent for piano lessons like all my other friends. The only music lessons I got were at home. Free. Most of my friends went to esteemed tuition centers. My tuition was our neighbor, Miss Tan. Appreciate you being here, Miss Tan. When my best friend David spoke of his trip to theme parks in Florida, I sat quietly remembering our trip to... Where was it again? Yes, Bangkok. That fun fair beside the mall we kept going back to. No fancy birthdays at clubhouses, no magic shows, just Ma and Pa doing a few tricks. Look how happy I was. When I got my first paycheck, I was so excited to give you your first allowance. But you rejected it. Why can't you be like other parents? See, that's Pa for you. Remember when you were just a boy? Didn't have it all, but we made room for joy. I think it's kind of telling, we always made it through. The thing that made it easier was watching as you grew. I had an amazing childhood. So what if I wasn't sent for piano lessons? Ma and Pa knew better. See? Karaoke champions. And being tutored by Miss Tan
made me want to go to the same university as her, which I did. And there, I met Claire. And Ma, Pa, even though we never really celebrated your birthdays, you gave me the best birthdays a child could ever ask for. Had you given me everything I wanted back then, I wouldn't have everything I can have now. You juggled between spending money on me and saving up for your retirement. But you didn't do it for yourself. You did it for me. Now, Claire and I can focus on the steps we like to take in our new life together. Thank you, Ma and Pa, for showing us the way. And before I end, I would just like to say that Claire and I will do our best to become the worst parents in the world. My son with fire in his heart. All I need are memories. My boy who aims for the stars. Now that I see myself living through someone else. All I need are memories. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk membenahi. Marilah kita jaga keluarga kita sedemikian rupa. Kita sirami dengan cinta kasih. Mari kita pupuk dengan firman Tuhan. Mari kita siangi dengan kesabaran, dengan pengampunan dan pengertian. Dan biarlah Tuhan yang memberikan pertumbuhan dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam warta jemaat, maka pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid dengan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang menunjuk dan mengingatkan akan penyaliban dan kematian Tuhan Yesus sebagai dasar dari penyelamatan atas manusia. Sakramen perjamuan kudus menunjukkan dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri kita terlebih dahulu dengan kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad
senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dalam Yesus Kristus, amin. Tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu sekalian, ada roti dan ada anggur. Marilah kita ingat kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita semua. Sebelum kita bersama-sama menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di sorga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa disegarkan dan juga dipelihara seperti anggur dan roti yang menyegarkan tubuh kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, dan nanti kita akan makan bersama-sama sebagai keluarga Allah dengan ingat serta percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus sudah dikorbankan sebagai kurban tebusan untuk menebus dosa-dosa kita. Amin.
Saudara-saudara, roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dengan ingat serta percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Silakan makan. Saudara yang terkasih, anggur yang kita curahkan ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan nanti kita minum bersama-sama dengan ingat serta percaya bahwa darah Tuhan Yesus sudah dicurahkan untuk membersihkan dosa-dosa kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, anggur ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama dengan ingat serta percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus dicurahkan untuk membersihkan dosa-dosa kita. Amin. Silakan. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam hati kita, baiklah kita mengaku demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah secara bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sepenuh hati kita, dan kita akan mengucapkan secara perlahan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Bersama dengan anggota keluarga kita satukan hati kita berdoa sambil bergandengan tangan, kita satukan hati kita, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang menjadi sumber berkat bagi kami, yang menjadi kepala rumah tangga kami, yang menjadi nahkoda dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami datang kepadamu menyerahkan keluarga kami masing-masing. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19, begitu banyak keluarga yang kemudian oleng, begitu banyak keluarga yang semakin rapuh, begitu banyak goncangan terjadi dalam kehidupan keluarga kami karena persoalan ekonomi maupun juga persoalan-persoalan yang lain. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau berkenan untuk melindungi keluarga kami, menguatkan kami, dan senantiasa menjaga kami. Meskipun begitu banyak badai terjadi dalam kehidupan keluarga kami tetap utuh sampai pada waktu dan tempat yang Tuhan tuju. Karena itu berkatilah suami, istri, anak-anak, dan orang tua kami masing-masing. Biarlah Engkau menjaga kehidupan kami, dan mampukan kami juga menjadi penjaga-penjaga yang merawat dan bertanggung jawab atas kehidupan keluarga kami.
Selama 1 bulan kami akan menghayati kembali kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah kami senantiasa dimampukan membawa keluarga kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan hidup. Kami datang kepadamu Tuhan, berdoa untuk kota Yogyakarta. Demikian juga kota-kota yang lain. Karena semakin hari kami melihat semakin banyaknya korban dari COVID-19, banyak saudara-saudara kami yang sakit. Karena itu kami mohon kekuatan dari Tuhan, biarlah kami benar-benar mampu tertib dan disiplin dalam kehidupan kami. Hidup sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga kami dapat menjaga diri kami dan orang-orang yang kami cintai, bahkan tetangga-tetangga kami. Biarlah kami dapat menyelesaikan, melewati badai ini dengan baik bersama dengan Tuhan. Berkatilah pemerintah kami di dalam mengupayakan yang terbaik agar kami mampu menyelesaikan persoalan COVID-19 ini. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan Presiden Jokowi beserta kabinet dan semua yang terlibat. Kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan, termasuk upaya pengobatan dan juga vaksin yang sedang diupayakan. Berkati saudara-saudara kami yang ada di depan di bagian kesehatan. Biarlah Engkau memberkati mereka, menjaga kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kami datang kepadamu Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua, secara khusus jemaat Tuhan di tempat ini. Proses penetapan majelis sudah diselenggarakan. Karena itu siapapun yang pada saat ini Tuhan telah tunjuk menjadi pelayan-pelayan-Mu dalam kemajelisan, maka kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau mencukupkan dan juga Engkau mengaruniakan berkat-berkat atas mereka. Biarlah melalui saudara-saudara kami yang dipanggil menjadi majelis, jemaat Tuhan bertumbuh dan berkembang, berakar dan berbuah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami datang kepadamu mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, secara khusus saudara kami Ibu Tika dan juga Ibu Asih, Ibu Tri, Ibu Thomas, dan juga Bapak Iman. Kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati saudara-saudara kami, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Tuhan, kami menyerahkan keluarga yang merawatnya juga di dalam tangan kasih Tuhan. Bersama dengan seluruh jemaat di berbagai tempat, bahkan di dunia ini kami saat ini merayakan perjamuan kepunyaan Tuhan. Biarlah roti dan anggur yang saat ini sudah kami menikmati menjadi kekuatan bagi keluarga kami untuk bangkit menjadi pewarta-pewarta di dalam kehidupan ini. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan seutuhnya di dalam tangan kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan kepada firman-Nya yang berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku.
Mari kita menghaturkan persembahan dalam doa. Tuhan Bapa kami di sorga, kami datang menghadap-Mu kembali, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang sudah kami terima sepanjang hidup kami. Puji syukur kepadamu jika saat ini kami telah menyerahkan sebagian berkat yang sudah kami terima. Sucikan dan kuduskan persembahan kami ini, sehingga layak kami gunakan bagi pelayanan di GKJ Samirono Baru. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bertugas mengelola persembahan, agar mampu mengelola dengan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk mengingat dan melakukan di sepanjang hidup kami di dalam kehidupan berkeluarga. Berkati ya Tuhan Pendeta Api Heni Hartiningsih untuk kesehatan, untuk tugas pelayanan, dan kehidupan berkeluarga. Ya Tuhan, jika sebentar lagi ibadah selesai, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai. Mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, apabila dalam persembahan ada kekurangan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah telah usai. Oleh sebab itu marilah kita teruskan dalam kehidupan kita masing-masing. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya.
itu untuk siapa Tuhan?